Martial Peak 3613. Meskipun budidaya Divine Sense Yang Kai saat ini tidak buruk, itu masih kalah dengan Kaisar Agung. Dengan kemampuan Zhan Wuhen, akan mudah baginya untuk memata-matai Yang Kai. Selain itu, dia sengaja melepaskan jejak auranya agar dia bisa merasakannya. Maknanya tidak bisa lebih jelas. Bocah kecil, aku melihatmu. Dia tidak dapat mengganggu tindakan muridnya yang berharga. Tetapi itu tidak menghentikannya untuk memperingatkan Yang Kai. Saat dia diseret oleh Lin Yun'er, Yang Kai merasa seperti ditikam dari belakang. Sepanjang jalan, mereka bertemu banyak orang yang tampak terburu-buru. Jelas, mereka semua adalah pembudidaya Star Boundary yang ditempatkan di Laut Tujuh Kabut. Tetapi tidak peduli siapa mereka. Ketika mereka melihat Lin Yun'er, mereka semua tersenyum dan membungkuk, sepertinya mengenalnya. Setelah tiba di luar aula besar, Lin Yun'er melepaskan lengan Yang Kai dan menunjuk ke aula utama sambil tersenyum. Dari kelihatannya, ini adalah tujuan mereka. Yang Kai tidak tahu mengapa Lin Yun'er membawanya ke sini. Tetapi sebelum dia masuk, dia bisa mencium aroma daging. Aromanya sangat enak. Dan meskipun Yang Kai sekarang adalah Kaisar Rilem, dia tidak perlu makan atau minum. Itu masih membuatnya merasakan nafsu makannya naik. Aromanya menyebar jauh dan luas, menyebabkan banyak orang melihat dan menjilat bibir mereka dari waktu ke waktu. Lin Yun'er mendorong pintu dan menarik Yang Kai ke dalam. Aula utama benar-benar kosong, tanpa dekorasi. Hanya pot hitam besar di tengah aula. Tidak diketahui apa yang sedang dimasak di dalam panci. Tetapi panci itu masih mendidih dan uapnya naik. Di bawah pot ada kayu bakar yang menyala. Di samping panci hitam, seorang wanita cantik mengenakan gaun merah cerah memegang sendok dan mengambil sup dari panci untuk diminum. Supnya jelas mendidih panas. Tetapi wanita cantik ini tampaknya tidak peduli sama sekali. Setelah minum beberapa suap, dia meletakkan sendok dan tersenyum pada Yang Kai, yang berjalan dengan Lin Yun'er. Bibir merah delimanya dengan lembut terbuka. Wah, kamu beruntung. Yang Kai melangkah maju dan membungkuk. Salam, Senior Jiu Feng. Berdiri di sebelah pot hitam adalah Jiu Feng dari Pulau Binatang Roh. Dari segi usia, dia berkali-kali lebih tua dari Yang Kai. Dan dalam hal senioritas, dia dan Liu Yi berasal dari generasi yang sama. Mo Xiaoqi memanggilnya Bibi Feng. Belum lagi Liu Yan telah diajar olehnya dan dapat dianggap sebagai muridnya. Jadi Yang Kai selalu menganggapnya sebagai penatuannya sendiri. Kecantikan Jiu Feng tidak tertandingi. Tetapi pada saat ini, dia sedang duduk bersila di sebelah pot hitam besar, yang berisi beberapa daging binatang yang tidak diketahui. Begitu Yang Kai masuk, dia merasakan dampak yang kuat dalam visual. Kayunya adalah jenis kayu bakar biasa, sedangkan apinya adalah jenis api biasa. Namun, pot ini tidak biasa, dan namanya adalah Guyi. Itu adalah artefak unik yang diperoleh Kaisar Agung Darah Besi di masa lalu. Dan itu adalah keberadaan yang terkenal di seluruh Star Boundary. Mungkin itu lebih rendah dari asal-usul sejarah Mountain River Bell, tetapi kekuatannya tidak kalah sedikit pun. Keduanya memiliki kekuatan masing-masing. Lin Yun'er adalah satu-satunya murid Zhan Wuhen. Jadi apapun hal baik yang dimiliki guru, dia secara alami akan lebih menghargai muridnya. Panci besar ini diberikan kepada Lin Yun'er oleh Zhan Wuhen untuk melindunginya. Tetapi gadis kecil ini selalu memperlakukannya sebagai panci masak yang Kai telah mempelajari ini lebih dari 20 tahun yang lalu. Status Lin Yun'er luar biasa. Berapa banyak murid Kaisar Agung yang ada di seluruh Star Boundary? Dengan Zhan Wuhen mendukungnya dari belakang, dapat dikatakan bahwa tidak ada seorang pun di seluruh dunia bintang yang berani memprovokasi dia. Gadis kecil itu juga bekerja keras. Dengan tubuh kekuatan tirani dan manual darah besi yang dikultivasikan oleh Kaisar Agung, dia mampu menerobos ke alam Kaisar Orde Ketiga hanya dalam beberapa lusin tahun. Kemajuannya bahkan lebih cepat daripada Yang Kai. Namun, karena dia mengolah teknik rahasia ini, nafsu makan gadis kecil itu mencengangkan. Dia seperti seorang foodie, membuang semua yang dia tangkap ke dalam panci dan merebusnya tanpa bumbu apapun. Pada saat ini, panci besar Guyi sepertinya sedang merebus sesuatu. Itu menggelegak. Supnya kaya. Dan aroma daging memenuhi udara. Sementara Yang Kai masih dengan sopan menyapa Jiu Feng.
Lin Yun'er sudah bergegas ke panci besar dan menatap ke dalamnya sambil memukul bibirnya. Sudah selesai. Mengatakan demikian, dia menarik napas dalam-dalam. Citranya sebagai murid Kaisar Agung benar-benar menghilang. Seolah-olah dia belum makan selama beberapa dekade. Biarkan aku melihatnya, jawab Jiu Feng sebelum meraih ke dalam panci dan mengeluarkan sepotong besar daging. Dengan cepat memakannya. Lin Yun'er masih menatapnya. Wajahnya dipenuhi dengan antisipasi saat Jiu Feng mengambil bagian lain. Potongan ketiga. Lin Yun'er tidak bisa berhenti menelan. Yang Kai menghela nafas. Yun'er, jika kamu tidak makan sekarang, itu akan hilang. Mendengar ini, ekspresi Lin Yun'er berubah. Dan tanpa ragu-ragu, dia meraih ke dalam panci dengan kedua tangan dan mengeluarkan kaki binatang besar, membuka mulutnya untuk menggigitnya. Tiba-tiba, dia berhenti, dengan paksa menekan rasa lapar di perutnya, dan menyerahkan benda itu kepada Yang Kai. Yang Kai melambaikan tangannya dan berjalan ke depan, menggulung lengan bajunya dan berkata, "Aku akan melakukannya sendiri." Tiba-tiba, mereka bertiga duduk mengelilingi pot hitam dalam lingkaran. Lebih dari 20 tahun yang lalu, Yang Kai telah mencicipi rasa masakan panci hitam Guiyi dan merasa bahwa itu hanyalah kelezatan ekor peri. Tidak ada makanan lain di dunia ini yang bisa menandinginya. Tapi sekarang setelah dia mencicipinya lagi, rasanya masih sama. Yang Kai bahkan curiga bahwa benda ini telah disempurnakan untuk tujuan merebus daging. Jika bukan karena ini, bagaimana supnya bisa begitu enak tanpa bumbu apapun? Nenek moyang yang menyempurnakan hal ini pasti sama dengan Lin Yun'er, seorang foodie mutlak. Hal-hal baik harus perlahan-lahan dicicipi. Kamu harus tahu bagaimana menghormati yang tua dan mencintai yang muda, kata Jiu Feng sambil makan. Mulutnya penuh minyak. Yang Kai bahkan tidak mengangkat kepalanya. Mulutnya masih penuh dengan makanan saat dia berbicara dengan nada yang agak ambigu. Meskipun aku memanggilmu senior, senior sama sekali tidak tua. Ini adalah waktu ketika kamu masih kecantikan yang tiada taranya. Mengapa saya harus menunjukkan rasa hormat kepada yang tua dan mencintai yang muda? Kata-kata senior terlalu menghina. Apa yang direbus Guiyi benar-benar luar biasa. Dagingnya halus dan empuk. Berminyak tapi tidak berminyak. Meleleh begitu masuk ke mulut. Hal yang paling langka adalah semua esensi dalam daging telah dilepaskan. Jadi bagaimana itu bisa dianggap sebagai daging? Itu hanyalah suplemen yang bagus untuk kultivasi seseorang. Lidah yang sangat fasih. Jiu Feng dengan dingin mendengus dan tiba-tiba menyapu tangannya. Menyebabkan toples anggur muncul dari udara tipis dan terbang menuju Yang Kai. Yang Kai mengambilnya dan membuka segel dengan ibu jarinya. Mencium aroma anggur. Ekspresinya segera berubah ketika dia menyadari bahwa anggur ini adalah anggur terbaik yang tak tertandingi yang tidak dapat dengan mudah diminum. Mengangkat kepalanya. Minum anggur. Menundukkan kepalanya untuk makan daging. Itu sangat tidak menyenangkan. Menonton dari samping. Mata Lin Yun'er berkilat iri saat dia berkata kepada Jiu Feng. Aku juga menginginkannya. Bibi Feng. Jiu Feng bahkan tidak mengangkat kepalanya dan hanya melambaikan tangannya. Mengapa seorang anak minum anggur? Pergi minum sup. Lin Yun'er segera mengerutkan bibirnya dengan kesal. Seorang pembudidaya tahap Dao Sos kekar dengan fisik kekar dan aura gagah berani seperti menara besi datang dari luar. Dia benar-benar seorang pejuang sengit yang telah merangkak keluar dari kematian. Namun, pada saat ini, prajurit seperti menara besi ini mengangguk dan membungkuk. Ekspresi tersanjung di wajahnya saat dia memegang mangkuk besar di tangannya dan menjilat bibirnya. Tuan, tolong makan dagingnya. Si kecil ini hanya mau beberapa sup. Mengenai adegan ini, Lin Yun'er dan Jiu Feng tidak tampak terkejut sama sekali. Lin Yun'er bahkan tidak mengangkat tangannya. Hanya fokus pada rebusan di dalam panci. Jiu Feng hanya melambaikan tangannya. Lakukan sendiri. Terima kasih, Nyonya Jiu Feng. Hidup Nyonya Jiu Feng sepanjang surga. Dan keberuntungan bela dirinya sepanjang surga. Pria kekar yang agak aneh itu tiba-tiba berbalik dan berteriak. Masuk, Nyonya Jiu Feng ingin kita melakukannya sendiri. Dengan ledakan keras, lebih dari 100 orang bergegas masuk dari luar. Masing-masing memegang mangkuk besar di tangan mereka. Saat mereka masuk, mereka semua membungkuk dan menjilat. Yang Kai tercengang. Meskipun ada banyak orang di sini,
Mereka tidak panik. Mereka berinisiatif untuk berbaris. Masing-masing menggunakan mangkuk besar di tangan mereka untuk mengambil semangkuk sup daging dari panci. Mengucapkan beberapa kata menyanjung. Dan kemudian berlari keluar untuk meminum sup. Panci yang diletakkan di depan mereka hanya sedikit lebih besar dari yang digunakan oleh petani biasa untuk memasak. Berbicara secara logis, seharusnya tidak mungkin mengandung begitu banyak sup. Tetapi pada kenyataannya, Yang Kai dan dua lainnya telah makan dan minum sampai sekarang. Belum lagi mereka bertiga. Mereka bahkan sudah menghabiskan 5 atau 10 porsi. Sekarang, 100 orang masing-masing telah mengambil semangkuk sup daging. Tetapi isi panci itu tidak berkurang. Di dalam panci Guyi, ada misteri yang mendalam. Apakah itu daging atau sup? Keduanya mengandung sejumlah besar energi. Mereka yang berkultivasi tidak mencukupi tidak dapat menikmati manfaat seperti itu. Sehingga para pembudidaya yang masuk hanya minum sup dan bukan daging. Bukan karena Jiu Feng atau Lin Yun'er pelit. Hanya saja orang-orang ini tidak cukup kuat. Setelah makan dan minum selama setengah hari, Lin Yun'er adalah yang pertama pingsan. Saat dia makan, dia tiba-tiba memutar matanya dan pingsan. Yang Kai terkejut. Tetapi ketika dia akan melangkah maju untuk menyelidiki, Jiu Feng tiba-tiba berkata, "Jangan khawatir tentang dia. Gadis kecil ini tidak tahu luasnya langit dan bumi. Setiap kali dia melakukan hal seperti ini, dia selalu lupa. Apakah sesuatu akan terjadi padanya?" Yang Kai sedikit khawatir. Dia bisa dengan jelas melihat perut Lin Yun'er membengkak dan gemuruh guntur datang dari perutnya. Itu bukan karena dia makan sesuatu yang buruk, melainkan karena dia mengedarkan teknik kultivasinya dan memperbaikinya. Apa yang bisa terjadi padanya? Jiu Feng mengerutkan bibirnya. Yang Kai memikirkannya sejenak dan menyadari bahwa Zhan Wuhen saat ini berada di Laut Tujuh Kabut. Meskipun dia telah menarik Divine Sense-nya dari sikapnya terhadap Lin Yun'er, jika sesuatu benar-benar terjadi pada gadis kecil itu, Zhan Wuhen pasti akan menjadi orang pertama yang bergegas. Sekarang bahkan Zhan Wuhen tidak muncul. Lin Yun'er pasti akan baik-baik saja. Lega. Yang Kai melanjutkan makan. Sehari kemudian, Lin Yun'er pulih dan bergabung dalam pertempuran lagi. Di sisi lain, Jiu Feng menatap Yang Kai dengan takjub. Keduanya adalah Master Realm Kaisar Orde Ketiga. Dan Lin Yun'er juga memiliki fisik khusus. Tetapi Yang Kai jelas baru saja menerobos belum lama ini. Namun Yang Kai telah makan dan minum dan tidak banyak reaksi. Di sisi lain, Lin Yun'er sudah istirahat di tengah jalan. Dari sini, dapat dilihat bahwa meskipun kecepatan kultivasi Lin Yun'er lebih cepat daripada Yang Kai, fondasinya masih lebih rendah. Tetapi memikirkan teknik transformasi naga Yang Kai, Jiu Feng merasa lega. Di bawah pengaruh teknik transformasi naga, Yang Kai bisa berubah menjadi tubuh naga sepanjang 30 zang, 100 meter. Dengan tubuh yang begitu besar, apa yang bisa dia makan secara alami bukanlah sesuatu yang bisa dibandingkan dengan seorang gadis kecil. Meskipun Yang Kai belum menggunakan teknik transformasi naga, fondasi tubuh setengah naganya masih ada. Bersambung.